Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Afrika Channel. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang soal SKB untuk semua guru. Pedagogik bagian 3 ini terkait dengan kurikulum 2013. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini agar bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Langsung saja soal nomor 1, seperangkat atau sistem rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran yang dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar disebut dengan A. RPP, B. Silabus, C. Kurikulum, D. Program tahunan. Jawabannya adalah C ya, kurikulum. Jadi kurikulum ini adalah seperangkat atau sistem rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran yang dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Selanjutnya soal nomor 2, di bawah ini adalah peran kurikulum kecuali A. Peran observatif, B. Peran konservatif, C. Peran kreatif, D. Peran kritis dan evaluatif. Jawabannya adalah A ya, peran observatif. Pembahasannya bahwa kurikulum sebagai satu kesatuan dari beberapa komponen pastilah memiliki peran dan fungsi. Adapun peran kurikulum yaitu pertama, peran konservatif. Ini adalah melestarikan berbagai budaya sebagai warisan masa lalu. Kemudian peran yang kedua adalah peran kreatif, yaitu kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya agar dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat yang senantiasa bergerak maju secara dinamis. Kemudian peran yang ketiga yaitu peran kritis dan evaluatif, yaitu kurikulum berperan untuk menyeleksi nilai dan budaya mana yang perlu dipertahankan dan mana yang harus dimiliki oleh siswa. Jadi jawabannya adalah A ya, kecuali peran observatif. Selanjutnya soal nomor 3. Fungsi kurikulum adalah harus dapat menemukan dan mengembangkan minat dan bakat masing-masing siswa. Fungsi tersebut dinamakan dengan fungsi A. Eksplorasi, B. Suplementasi, C. Keahlian, D. Fungsi umum pendidikan. Jawabannya adalah A ya, eksplorasi. Pembahasannya bahwa fungsi kurikulum ada 4 macam. Yang pertama, fungsi umum pendidikan, yaitu untuk mempersiapkan peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan baik. Kemudian fungsi yang kedua, suplementasi, yaitu sebagai alat pendidikan harus dapat memberikan pelayanan kepada setiap siswa. Kemudian yang ketiga, eksplorasi, yaitu kurikulum harus dapat menemukan dan mengembangkan minat dan bakat masing-masing siswa. Kemudian fungsi yang keempat yaitu keahlian, yaitu kurikulum berfungsi untuk mengembangkan kemampuan anak sesuai dengan keahliannya yang didasarkan atas minat dan bakat siswa. Jadi jawabannya adalah A ya, kecuali. Maksud saya fungsi menemukan dan mengembangkan minat dan bakat masing-masing siswa ini disebut dengan eksplorasi. A ya. Selanjutnya nomor 4. Di bawah ini yang bukan prinsip pengembangan kurikulum adalah A. Kontinuitas, B. Relevansi, C. Fleksibilitas, D. Evaluatif. Jawabannya adalah D ya, evaluatif. Pembahasannya prinsip pengembangan kurikulum ini yang pertama relevansi, yaitu kurikulum yang dikembangkan oleh sekolah harus memiliki kesesuaian atau relevansi sehingga kurikulum tersebut bisa bermanfaat. Kemudian yang kedua, fleksibilitas, yaitu kurikulum harus bisa diterapkan secara lentur
disesuaikan dengan karakteristik dan potensi setiap siswa, juga dinamika kehidupan masyarakat. Kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah kontinuitas, yaitu isi program dan penerapan kurikulum di setiap sekolah harus memberi bekal bagi setiap siswa untuk mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimilikinya secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Kemudian prinsip yang keempat yaitu efisiensi dan efektivitas. Ini yaitu kurikulum harus memungkinkan setiap personil untuk menerapkannya secara mudah dengan menggunakan biaya yang secara proporsional dan efisien. Selanjutnya soal nomor 5. Di dalam kerangka pengembangan kurikulum 2013 terdapat 4 standar yang berubah, yaitu A. SKL proses isi dan sarana dan prasarana, B. SKL proses isi dan penilaian, C. SKL proses isi pendidik dan tenaga kependidikan, D. SKL proses sarana dan prasarana dan isi. Jawabannya adalah B ya, SKL proses isi dan penilaian. Jadi di dalam kerangka pengembangan kurikulum 2013 ini terdapat 4 standar yang berubah, yaitu 1. SKL, 2. Standar proses, 3. Standar isi, 4. Standar penilaian. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya soal nomor 6, kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan disebut dengan A. Standar proses, B. Standar kompetensi lulusan, C. Standar isi, D. Standar pembiayaan. Jawabannya adalah B ya, Standar kompetensi lulusan atau SKL. Dalam standar kompetensi lulusan ini terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Standar kompetensi lulusan ini terdiri atas perumusan kompetensi lulusan antar satuan pendidikan, mempertimbangkan gradasi setiap tingkatan satuan pendidikan, dan memperhatikan kriteria sebagai berikut: perkembangan psikologis anak, lingkup dan kedalaman materi, kesinambungan dan fungsi satuan pendidikan. Selanjutnya soal nomor 7, standar kompetensi lulusan atau SKL pendidikan dasar dan menengah diatur dalam A. Permendikbud nomor 20 tahun 2016, B. Permendikbud nomor 21 tahun 2016, C. Permendikbud nomor 22 tahun 2016, D. Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Jawabannya adalah A ya, Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Ini SKL dalam kurikulum 13 ya, 2013. Nah, ini sebelumnya juga ada Permendikbud kalau nggak salah nomor 54 tahun 2013 terkait juga dengan SKL. Tetapi yang dipakai atau yang digunakan sekarang ini adalah Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Jadi yang nomor 54 itu akhirnya dicabut. Jadi jangan terkecoh ya. Selanjutnya soal nomor 8, standar isi pendidikan dasar dan menengah diatur dalam A. Permendikbud nomor 20 tahun 2016, B. Permendikbud nomor 21 tahun 2016, C. Permendikbud nomor 22 tahun 2016, D. Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Jawabannya adalah B ya, Permendikbud nomor 21 tahun 2016. Selanjutnya nomor 9, standar proses pendidikan dasar dan menengah diatur dalam A. Permendikbud nomor 20 tahun 2016, B. Permendikbud nomor 21 tahun 2016, C. Permendikbud nomor 22 tahun 2016, D. Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Jawabannya adalah C ya, Permendikbud nomor 22 tahun 2016.
Selanjutnya soal nomor 10, standar penilaian pendidikan dasar dan menengah diatur dalam A. Permendikbud nomor 20 tahun 2016, B. Permendikbud nomor 21 tahun 2016, C. Permendikbud nomor 22 tahun 2016, D. Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Jawabannya adalah D ya. Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Jadi berurutan ya. Tadi yang nomor 20 tadi adalah standar kelulusan. Kemudian yang nomor 21 tadi adalah standar isi. Kemudian yang 22 ini standar proses, dan yang 23 ini adalah standar penilaian. Jadi urutannya adalah SKL, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Jadi berurutan 20, 21, 22, dan 23. Selanjutnya soal nomor 11. Standar penilaian yang harus dimiliki secara berbeda pada setiap tingkatan dan kelas yang merupakan komponen penilaian yang akan dapat mewujudkan isi dari SKL disebut A. Indikator, B. Kompetensi dasar, C. Silabus, D. Kompetensi inti. Jawabannya adalah D ya, kompetensi inti. Jadi pada intinya kompetensi inti ini adalah penjabaran dari SKL atau perwujudan dari SKL. Pembahasannya, nah untuk KI ini ada 4 macam ya teman-teman. KI 1 ini disebut dengan sikap spiritual, kemudian KI 2 ini sosial, KI 3 pengetahuan, KI 4 ini keterampilan. Nah, sedangkan untuk kompetensi inti sikap spiritual dan kompetensi inti sikap sosial ini dicapai melalui pembelajaran tidak langsung atau indirect teaching, yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah. Adapun KI 3 dan KI 4 ini dicapai melalui pembelajaran langsung. Nah, ini terkait dengan KI. Jadi intinya KI ini perwujudan dari SKL. Selanjutnya soal nomor 12. Kompetensi inti dijabarkan dalam A. Indikator, B. Kompetensi dasar, C. Silabus, D. RPP. Jawabannya adalah B ya, kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasar ini penjabaran daripada KI ya. Jadi SKL dijabarkan atau diwujudkan dalam KI, KI dijabarkan lagi ke dalam KD. Nah, kompetensi dasar yang berkenaan dengan sikap spiritual ini mendukung KI 1 dan sikap sosial ini mendukung KI 2 ditumbuhkan melalui pembelajaran tidak langsung atau indirect teaching, yaitu pada saat peserta didik belajar tentang pengetahuan mendukung KI 3 dan keterampilan mendukung KI 4. Pembelajaran langsung berkenaan dengan pembelajaran yang menyangkut KD yang dikembangkan dari KI 3 dan KI 4. Keduanya dikembangkan secara bersamaan dalam suatu proses pembelajaran dan menjadi wahana untuk mengembangkan KD pada KI 1 dan KI 2. Pembelajaran KI 1 dan KI 2 terintegrasi dengan pembelajaran KI 3 dan KI 4. Mungkin agak bingung ya teman-teman di sini. Maksudnya gini, contoh sederhananya, semisal seorang guru ini sedang menggunakan metode diskusi dalam pembelajaran. Nah, di situ nanti sudah tersangkut atau sudah ada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Jadi sudah ada di dalam pembelajaran diskusi. Secara tidak langsungnya di dalam diskusi ini kan ada yang namanya sikap tanggung jawab, sikap disiplin. Nah, disitulah KI 2 ini masuk ya.
Mungkin sebelum diskusi ini dianjurkan untuk berdoa dulu ya, menurut keyakinan masing-masing ya. KI satunya masuk. Ini secara tidak langsungnya. Secara langsungnya di dalam diskusi ini itu nanti mesti akan muncul KI 3, yaitu KI 3 ini adalah pengetahuan, dan juga KI 4 ini adalah keterampilan, misalnya keterampilan dalam menyampaikan pendapat. Seperti itu. Jadi intinya kalau KI 1 dan KI 2 ini dalam pembelajaran secara tidak langsung. Nah, tapi kalau KI 3 dan keempat ini pembelajaran secara langsung. Selanjutnya soal nomor 13. Penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan disebut dengan A. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK, B. Kompetensi inti, C. Silabus, D. RPP. Jawabannya adalah A ya, indikator pencapaian kompetensi atau disebut dengan IPK. IPK dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswa, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Dalam mengembangkan pembelajaran dan penilaian terdapat dua rumusan indikator, yaitu indikator pencapaian kompetensi yang terdapat dalam RPP dan indikator penilaian yang digunakan dalam menyusun kisi-kisi dan menulis soal yang dikenal sebagai indikator soal. Jadi intinya indikatornya ada dua ya, indikator dalam RPP dan indikator dalam soal. Selanjutnya nomor 14, di bawah ini yang bukan merupakan fungsi IPK adalah soal ini nomor 14 salah teknis ya. Langsung aja nomor 15 ya. Acuan penyusuan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran disebut dengan A. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK, B. Kompetensi inti, C. Silabus, D. RPP. Jawabannya adalah C ya, silabus. Jadi silabus ini adalah acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Silabus ini paling sedikit memuat identitas pelajaran, identitas sekolah, kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus disusun untuk 1 tahun pelajaran. Penyusunan silabus tersebut dapat dibuat untuk tiap semester. Nah, penyusunan silabus ini dilakukan dengan prinsip keselarasan antara ide, desain, dan pelaksanaan kurikulum. Kemudian guru dalam mengajar, kemudian bagi peserta didik dalam belajar, keterukuran pencapaian kompetensi, kebermanfaatan, dan bermanfaat untuk dipelajari sebagai bekal untuk kehidupan dan kelanjutan pendidikan peserta didik. Ya, sekian dan terima kasih. Sekali lagi mohon maaf ya untuk nomor 14 terjadi kesalahan teknis. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe channel